Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Saya harap kalian selalu sehat, selalu bahagia. Ingat, bahagia itu adalah salah satu wujud syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya lanjutkan pembahasan di video ini, bagi siswa MTS Negeri 4 Banyuwangi yang menyaksikan video ini, saya wajibkan untuk mengisi kolom komentar dengan nama, kelas, dan nomor absen supaya saya tahu siapa saja yang sudah menyaksikan video ini. Kalian juga boleh like, boleh subscribe, tapi saya tidak mewajibkan. Yang wajib adalah komentarnya karena itu bisa diartikan sebagai absensi kalian, gitu ya. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi, kita mulai materi pada hari ini. Sebelum saya lanjutkan video ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Maisaro, saya guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 4 Banyuwangi. Kalian bisa panggil saya Ibu Mai. Jadi di semester ini saya mengajar kelas 7 di kelas 7A, B, C, dan D, dan satu kelas di kelas 8A. Di video ini saya akan menyampaikan materi di kelas 7. Jadi silakan, karena yang saya sampaikan adalah garis besarnya saja, silakan catat atau juga bisa kalian download videonya, kalian pelajari berulang kali. Baiklah, kita mulai pelajaran pada hari ini, yaitu tentang pengertian teks deskripsi, ciri-ciri, tujuan, dan ciri-cirinya. Kita masuk pada pengertian teks deskripsi. Sebelum kita membahas tentang apa itu teks deskripsi, kita harus tahu dulu arti dari kata deskripsi. Berasal dari kata description yang artinya penggambaran atau penjabaran atau pemaparan suatu objek. Jadi objek ini bisa berupa orang, bisa berupa benda, kemudian bisa berupa tempat, suasana pun juga bisa. Nah, bagaimana cara kita menggambarkan objek tersebut? Yaitu dengan cara yang pertama adalah dengan cara pengamatan. Kalau pengamatan berarti dengan melibatkan panca indera, dengan melihat, dengan mendengar, dengan mencecap, dengan mencium aromanya, gitu, dengan meraba. Jadi dengan cara pengamatan yang pertama. Yang kedua, untuk mendeskripsikan suatu objek, menggambarkan suatu objek dengan cara merasakan, jadi dengan cara perasaan, berdasarkan perasaan, gitu ya. Maksudnya apa yang dirasakan oleh hati penulisnya, apakah bahagia, kemudian senang, apakah itu sedih, kecewa, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, mendeskripsikan objek, menggambarkan suatu objek itu dengan melalui pengalaman penulisnya. Jadi penulis pernah berkunjung kemana, kemudian dia ingin menggambarkan tempat itu. Jadi berdasarkan pada pengalaman penulisnya, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi begitu ya. Terus kemudian apa sih teks deskripsi itu? Tadi kan kita sudah menjelaskan tentang deskripsinya. Deskripsi itu berarti adalah gambaran atau paparan, gitu ya, penggambaran atau pemaparan suatu objek. Nah, sekarang teks deskripsi adalah berarti tulisan atau teks yang di dalamnya menggambarkan suatu objek melalui pengamatan, kemudian perasaan. Yang ketiga tadi adalah melalui pengalaman penulisnya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa teks deskripsi adalah tulisan atau karangan yang menggambarkan suatu objek berdasarkan pada pengamatan, kemudian perasaan, dan pengalaman penulisnya. Nah, itu tadi pengertian dari teks deskripsi. Kemudian apa sih tujuan dari teks deskripsi? Tujuan dari teks deskripsi adalah agar pembaca atau pendengar itu seolah-olah berada di tempat kejadian sendiri, menyaksikan sendiri, mengalami sendiri peristiwa atau objek tersebut, gitu. Intinya adalah pembaca itu bisa mengetahui atau bisa merasakan keadaan yang dirasakan oleh
ciri-ciri teks deskripsi. Jadi ada 4 ciri teks deskripsi berdasarkan pada pengertian dan tujuan yang telah kita bahas sebelumnya ya. Yang pertama, ciri teks deskripsi yang pertama menggambarkan sesuatu. Jadi teks deskripsi ciri yang pertama adalah menggambarkan sesuatu. Jadi suatu objek, tadi sudah saya jelaskan objek itu apa saja. Kemudian ciri yang kedua adalah penggambaran suatu objek itu dengan melibatkan panca indera. Panca indera kita ada apa saja tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi berdasarkan pada penciuman, pencecapan, pendengaran, penglihatan, perabaan itu bisa kita gambarkan dengan kata-kata dalam teks deskripsi. Kemudian ciri yang ketiga, penggambaran objek. Jadi objek digambarkan secara rinci berdasarkan pada sifat objeknya, misalnya bentuk, ukuran, warna, kemudian rasa. Itu bisa kita jabarkan secara rinci gitu ya. Saya kasih contoh saja, misalnya kalian ingin mendeskripsikan buah jeruk gitu ya, buah jeruk. Jadi bentuk warna jeruk itu warna apa, jeruk itu warna apa, kemudian bentuknya bagaimana, rasanya seperti apa, seperti itu. Jadi harus menjelaskan itu semua. Jadi misalnya saya memiliki satu buah jeruk. Jeruk ini lebih bulat dari jeruk-jeruk yang lainnya. Warnanya juga begitu orange, sehingga saya ingin sekali segera menikmati jeruk ini. Ketika saya buka jeruknya, ternyata jeruk itu tidak terlalu manis. Ada asam dan sedikit manis. Tapi rasa ini rasa yang saya suka, karena memang saya tidak terlalu suka buah-buahan yang manis. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalian bisa mendeskripsikan secara detail apapun yang kalian rasakan, kalian saksikan, kalian alami gitu ya. Kemudian ciri yang terakhir, yaitu ciri yang keempat, adalah membuat pembaca atau pendengar itu seolah menyaksikan sendiri, merasakan sendiri peristiwanya, berada di tempat kejadian secara langsung gitu ya. Seolah-olah, artinya dengan penggambaran objek yang kita lakukan membuat pembaca atau pendengar itu bisa tahu apa yang kita saksikan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, itu melalui teks deskripsi. Sampai di sini bisa dipahami? Jika kurang paham, silahkan tanya ke nomor WA saya yang sudah kalian miliki. Nanti akan saya jelaskan kembali, bisa berupa materi atau penjelasan video seperti ini. Berikut ini saya berikan satu buah contoh teks deskripsi singkat. Jadi silahkan dipahami apa yang dimaksud dengan teks deskripsi dari contoh yang saya berikan. Ruang kelas kami sangatlah luas dan nyaman. Kelas kami dilengkapi oleh 31 pasang meja dan kursi yang menghadap langsung ke 2 buah papan tulis yang cukup besar. Selain itu, kami juga memiliki 2 buah lemari besar yang diletakkan di samping meja guru dan di belakang tempat duduk siswa yang paling belakang. Nah, dari contoh tersebut kita bisa membayangkan seolah-olah berada di dalam ruang kelas tersebut. Jadi di dalam ruang kelas yang luas itu ada 31 pasang meja dan kursi yang menghadap ke 2 buah papan tulis besar. Selain itu juga ada 2 buah lemari besar. Satu ada di samping meja guru dan yang satu ada di paling belakang, di belakang tempat duduk siswa gitu. Nah, itulah contoh dari teks deskripsi, jadi mendeskripsikan ruang kelasnya. Silahkan anak-anak ulang kembali bacaannya sambil dibayangkan begitu, seolah-olah kalian berada di dalam ruangan itu dan menyaksikan benda-benda yang digambarkan di dalam teks deskripsi. Nah, setelah kalian menyaksikan video contoh teks deskripsi tadi,
Silahkan kalian membuat satu contoh teks deskripsi singkat tentang kamar tidur kalian sendiri ya. Jadi di sana ada apa saja silahkan diceritakan. Kemudian nanti kalau sudah jadi silahkan teksnya di upload atau ditulis, diketik di link yang sudah saya bagikan di deskripsi. Jangan lupa isi nama dan nomor absen sehingga saya bisa menilai, memberikan nilai ke masing-masing dari kalian. Demikian tadi penjelasan saya tentang materi teks deskripsi, pengertian, tujuan dan ciri-cirinya. Saya harap kalian selalu menjaga kesehatan di rumah, menjaga kebersihan dan selalu rajin belajar. Mari kita berdoa bersama semoga COVID-19 ini segera berlalu sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya, sekolah seperti biasanya. Baiklah, apabila ada salah saya mohon maaf, saya akhiri.